Ibu Camat Kecamatan Teluk Meranti, kepada Kiai Haji Karmani selaku Ketua Basnas Kabupaten Pelalawan, kepada Ketua MWCNU Teluk Meranti, dan kepada para buya, para ustadz, nenek mama yang ada di Teluk Meranti, serta seluruh Badan Otonom Nahdlatul Ulama yang hadir, serta seluruh jamaah hadirin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah kita haturkan biqauli alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dan sholawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu serta nahdiyin nahdiyat rahimakumullah. Alhamdulillah Allah menakdirkan kita untuk bertemu di tempat yang mulia ini, di acara yang mulia ini, di bumi yang mulia, di mana bumi ini yakni bumi atau negeri Pelalawan, negerinya para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim, kita bisa tolabul ilmi, yang mana hal ini adalah hal yang terbaik yang dipuji oleh Rasulullah, dan barang siapa yang berjalan ke tempatnya ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya ke surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi yakinlah kita yang hadir di sini di acara pembukaan kegiatan rutin, pengajian rutinan yang diadakan oleh MWCNU Kecamatan Teluk Meranti ini, kita dicatat oleh Allah akan dimudahkan jalannya ke surga. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita awali acara pengajian kali ini, dan untuk seterusnya kita bertawasul kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para wali-wali Allah, kepada para muassis NU, dan khususnya para wali-wali Allah yang ada di negeri Pelalawan ini. Ila hadratil habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila sayyidi syai'atul qadir jilalahu ta'ala wa ila makan masyariqil ardi ila maghribiha. Barri wa bahri min adama ila min hada wa nafsan rasul jami' masjidil ulama wa jami' auliya fi Pelalawan, khususan Sultan Syarif Harun, Sultan Syarif Hashim, wa ila Syekh Mustafa Afandi, wa ila Habib Idris wa ila Idris wa ila Jannah. Anallahu yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yudhi darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dunya wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, ibu-ibu, nahdiyin nahdiyat rahimakumullah. Di sini saya tidak akan berceramah, tapi akan berbicara tentang sejarah dan apa itu Nahdlatul Ulama. Di antara yang hadir ini, adakah yang pernah dengar nama NU? Apa itu NU? Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Di dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terangkum dalam kitab Irsyadus Syari, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, beliau mengatakan bahwa di zaman ini, yakni pada waktu itu NU berdiri tahun 1926 Masehi atau 1344 Hijriah. Sebentar lagi NU akan berumur 1 abad dalam hitungan Hijriah. Pada waktu itu beliau mengatakan, di zaman ini banyak sekali pemikiran-pemikiran dan faham-faham yang menyesatkan, faham-faham yang membingungkan, yang menyalah-nyalahkan dan membid'ahkan amaliyah-amaliyah serta ilmu yang diamalkan oleh para ulama.
Di antaranya adalah faham yang dibawa oleh Rashid Ridho, yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Kata beliau seperti itu. Saya ingin tanya, di Teluk Meranti ini kalau ada orang meninggal dibacakan Yasin dan tahlil atau tidak? Dibacakan atau tidak? Adakah ziarah kubur di Teluk Meranti ini? Kalau ada bayi yang baru lahir dibacakan Al-Barzanji atau tidak? Dibacakan. Adakah kalau yang wafat meninggal terus diadakan pengajian, tahlilan, selamatan atau apa itu, yakni 3 hari, 7 hari, 40 hari, ada atau tidak? Alhamdulillah, berarti Anda semua adalah orang NU. Alhamdulillahirabbil alamin. NU pada waktu itu berdiri tahun 1926, di mana pada waktu itu di Makkah Al-Mukarramah dan di Madinah Al-Munawwarah atau Al-Haramain dulu dipimpin oleh pemimpinnya adalah para keturunan Rasulullah yang disebut dengan nama Syarif atau Habib. Sama dengan negeri kita Pelalawan. Raja-raja Pelalawan, sultan-sultan Pelalawan, beliau adalah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nama-nama beliau? Sultan terakhir namanya As-Sayyid As-Syarif Harun bin Hashim As-Segaf. Nama Sayyid atau Syarif ini adalah identik atau nama atau gelar yang diberikan oleh orang yang mempunyai pertalian nasab dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makkah dan Madinah waktu itu dipimpin oleh keturunan Nabi yang bernama Syarif Husain. Dulu di sana marhabanan. Di sana makam-makam orang ziarah kubur itu biasa. Tapi saat Inggris menjajah Jazirah Arab, maka dibentuklah boneka. Alhamdulillah, ini tanda alarm kalau pidatonya sudah selesai. Alhamdulillah, langsung mau. Pada waktu itu datanglah paham Wahabi yang dibuncengi Inggris. Kenapa? Mereka mengkafirkan apa yang telah dilakukan oleh para ulama. Bahkan pada waktu itu makam Nabi mau dibongkar harus diratakan dengan tanah karena itu bid'ah katanya. Maka dari Indonesia mengutus utusan yang terangkum atau yang waktu itu namanya adalah Komite Hijaz yang terdiri dari para ulama dan cendekia untuk menyampaikan kepada pemimpin baru di negeri Arab, yakni supaya umat Islam diberikan kebebasan untuk menjalankan agamanya sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Kita tahu di sini di Indonesia umumnya dan Pelalawan khususnya, di Jawa, di Sumatera adalah penduduknya mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Apa buktinya? Kalau sholat subuh pakai kunut atau tidak? Pakai. Kalau Jumatan adzannya 1 atau 2? 2. Itu kalau habis sholat pakai zikir atau diem? Zikir. Itu tandanya kita bermazhab Imam Syafi'i. Pelalawan melalui raja sultan-sultannya yang keturunan Nabi mengangkat dan memilih para mufti, yang mana mufti itu untuk mengajar dan memberikan fatwa hukum di negeri Pelalawan ini. Yang dipilih siapa? Adalah ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i dan berakidah Asy'ari. Salah satu di antaranya adalah Syekh Mustafa Afandi bin Muhammad Bakir. Beliau menjadi mufti tahun 1860 Masehi di masa pemerintahan Sultan Syarif Hamid Asghar. Makamnya ada di makam jauh di Pelalawan. Itu bukti apa? Bahwa rakyat Pelalawan adalah rakyat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya tidak heran Allah memilih pemimpin yang ada di Pelalawan ini menjadi pemimpinnya adalah dari orang NU. Beliau Bapak Haji Zukri sebelum terpilih menjadi bupati
Pada tahun 2019 pertengahan beliau terpilih menjadi ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Karena apa? Karena pahlawan adalah NU. Ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan NU ada di pahlawan. Makanya tidak salah kalau kita semua yang hadir di sini masuk ke dalam barisan Nahdlatul Ulama. Insya Allah kita berada di barisan yang benar, yakni barisan para wali-wali Allah, para kekasih Allah, barisan sultan-sultan pahlawan terdahulu yang membuat negeri kita ini aman, yang membuat negeri kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Selain kita di NU untuk diajak beribadah sesuai dengan sunnah, kita juga diajak untuk mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Ingat, pahlawan memproklamirkan diri bergabung dengan NKRI ini pada tanggal 26 November 1945. 2 bulan, Agustus, September, Oktober, November, 3 bulan setelah Bung Karno memproklamirkan di Jakarta. Kenapa kok tidak langsung? Karena minimnya informasi. Setelah Sultan mengutus orang ke Pekanbaru, akhirnya datang 25 November, akhirnya apa? Berkumpullah seluruh orang besar pahlawan, para batin, panglima, para tetua diajak kumpul oleh Sultan. Akhirnya siangnya diumumkan bahwa pahlawan masuk dan meleburkan diri ke negara kesatuan Republik Indonesia. Dan beliau mengundang-undangkan, karena pahlawan itu salah satu negeri pahlawan ini, kota pahlawan, salah satu kota yang tidak bisa dimasuki Belanda. Kenapa? Karena punya benteng alami yang bernama Bono. Kalau Penyalai, Tanjung Batu, di sana masih ada tangsi Belanda. Tapi Belanda tidak bisa masuk ke pahlawan karena apa? Ada benteng alami bernama Bono di Teluk Meranti. Luar biasa, alhamdulillah. Dan Sultan memberikan sumpah, siapapun orang yang ada di pahlawan tidak boleh memberitahu jalan ke negeri pahlawan. Kalau sampai memberitahu maka akan kena tulah raja. 1, kalau sampai memberitahu akan sakit yang tiada obatnya. Nomor 2, dia akan diusir dari negeri pahlawan. Itu adalah bukti bahwa Sultan kita adalah Sultan yang sangat cinta NKRI. Kita masuk ke barisan NU, berarti kita masuk ke barisan para sultan-sultan pahlawan. Bahkan desa di seberang hulu, yakni Petodaan, pernah menjadi desa yang menjadi persembunyian tokoh-tokoh Republik Indonesia. Di antaranya siapa? Mayor Jenderal Donald Ifak Panjaitan, salah satu pahlawan revolusi. Waktu agresi militer Belanda kedua, kacau negeri ini. Cuma pahlawan yang tidak bisa dimasuki. Semua tokoh-tokoh mengungsi di pahlawan, termasuk Gubernur Sumatera bagian. Kalau di sini Sumatera Tengah, dulu masih melebur di Sumatera Tengah, yang berkedudukan di Medan, lari ke Petodaan. Karena apa? Dilindungi oleh Bono. Dan dari sana tidak ada jalan, tidak ada jalan ini. Maka alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu yang telah masuk ke barisan NU, baik melalui muslimat. Muslimat itu siapa? Ibu-ibunya NU yang usianya 40 atau 45 tahun ke atas. Atau yang memasuki melalui pintu fatayat, yang usianya 45 ke bawah, perempuan. Atau yang laki-laki, pemudanya melalui Ansor yang usianya di bawah 45 tahun. Para pelajarnya melalui IPNU dan EPPNU, dan bapak-bapaknya melalui Nahdlatul Ulama. Dengan kita masuk ke Nahdlatul Ulama, berarti kita menjaga akidah anak-anak kita dan keturunan kita supaya tetap sesuai dengan yang diajarkan oleh para wali Allah dan para ulama-ulama yang ada di Indonesia, dan mayoritas yang ada di dunia ini, khususnya para ulama-ulama pendiri negeri pahlawan. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan selamat. Semoga perjuangan pengabdian kita di Nahdlatul Ulama ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.